Shalom keluarga damai, saat ini kita memasuki hari ke-19 masa Prapaskah. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan pujian. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, Bapa. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima kasih atas penyertaan dan bimbingan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, melalui renungan hari ini, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Lukas 13 ayat 18 sampai 21. Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah?
Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, saat kita mendengar sebuah kata kerajaan, apa yang ada dalam bayangan kita? Pada umumnya sebuah kerajaan akan digambarkan dengan bangunan yang sangat besar, megah, dan mewah. Namun yang mengejutkan, kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus berbeda jauh dengan kerajaan dunia. Bila kerajaan dunia hadir dengan tatanan yang mentereng dan cara-cara yang bombastis, tidak demikian halnya dengan kerajaan Allah. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Biji sesawi memiliki ukuran yang sangat kecil, hanya 1 mm, namun mampu bertumbuh menjadi pohon yang besar, rimbun, dan sangat tinggi hingga 3 meter, sehingga burung-burung dapat bersarang pada cabang-cabangnya. Kontras antara kecilnya benih dan begitu besarnya pohon di kemudian hari merupakan hal yang ditekankan Yesus melalui perumpamaan biji sesawi. Kerajaan Allah bekerja dengan cara yang serupa. Dimulai dari sesuatu yang kecil yang dunia anggap sebagai sesuatu yang tidak penting, namun pada akhirnya menyatakan kemuliaan kerajaan Allah yang luar biasa besar. Melalui kehadiran dan pelayanan Yesus, semula dianggap sepele dan diragukan oleh para pemimpin Yahudi, karena Yesus tampil bukan sebagai seorang raja yang berkuasa. Ia hanya anak tukang kayu dan berkeliling dengan sekelompok murid yang terdiri dari orang-orang biasa saja. Namun, banyak orang yang kemudian mengalami kuasa kerajaan Allah melalui pengajaran dan mujizat yang Yesus lakukan. Sedangkan ragi adalah agen perubahan yang handal. Sedikit ragi yang dimasukkan dan diaduk ke dalam tepung akan meresap ke dalam seluruh adonan dan membuat adonan menjadi mengembang dan harum. Di sini Yesus menggunakan konsep ragi karena kekuatannya yang tersembunyi. Ragi yang sudah diaduk di dalam adonan itu tersembunyi dan tidak terlihat, tetapi pengaruhnya membawa perubahan yang menyeluruh. Demikianlah sebenarnya cara kerajaan Allah menyatakan kekuasaan dan kehadirannya di dunia. Kerajaan Allah diumpamakan dari sesuatu yang kecil dan tersembunyi menjadi sesuatu yang besar dan membawa perubahan besar dalam dunia. Dalam hidup kita, janganlah meremehkan sesuatu yang kecil dan tersembunyi. Seperti benih sesawi yang kecil dan tumbuh menjadi pohon yang besar, sekecil apapun kesaksian yang kita tabur akan kerajaan Allah, jika Tuhan yang memelihara, maka orang yang mendengarkan kesaksian itu akan bertumbuh dan memuliakan Allah. Demikian juga seperti ragi yang diaduk dalam tepung terigu menjadi adonan roti yang mengembang dan harum, kesaksian kita di tengah-tengah dunia yang begitu luas akan membawa perubahan besar dalam dunia, dan pada akhirnya seluruh dunia akan memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pakailah kami anak-anak-Mu untuk bersaksi di dalam dunia, sehingga hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan. Amin.